Oke, 1, 2, 3, mari mengudara bersama TBM Lentera Pustaka di acara OLIT, obrolan literasi. Bersama narasumber kita, pendiri TBM Lentera Pustaka, Bapak Syarifuddin Yunus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ilham. Ya, oke, Pak. Kita hari ini mengobrol tentang berpikir kritis, Pak. Wow, berpikir kritis. Iya. Oke, Sebenarnya, Pak, apa sih, Pak, itu berpikir kritis? Apakah orang yang berpikir kritis itu yang suka ngeritik, yang suka menilai? Apakah seperti itu? Apakah yang bagaimana, Pak, yang sebenarnya, Pak, berpikir kritis itu, Pak? Nah, ini penting. Jadi kalau kita bicara berpikir kritis, itu bicara pertama, aspek besarnya adalah cara berpikir. Proses kita dalam berpikir, melihat sebuah realitas, melihat sebuah fenomena. Jadi kalau pertanyaannya berpikir kritis itu apa? Berpikir kritis itu poin besarnya adalah kemampuan berpikir kita di dalam hal satu, melakukan namanya analisis terhadap sebuah realitas. Yang kedua, bisa juga kita melakukan sebuah sintesis, menggabungkan fakta-fakta yang ada sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Yang ketiga adalah mengevaluasi realitas itu sendiri. Sehingga berpikir kritis itu dipakai oleh seseorang untuk keperluan apa? Keperluan akhirnya adalah sebuah solusi dari sebuah permasalahan itu. Jadi kalau ditanya apakah berpikir kritis itu sama dengan kritik? Kalau kritik itu artinya adalah menilai. Menilai itu dua kemungkinan. Ada penilaian yang bersifat positif, ada penilaian yang bersifat negatif. Sayangnya hari ini banyak orang menggunakan kata kritik sebagai upaya untuk menilai sesuatu yang bersifat negatif. Giliran yang positifnya nggak diomongin. Itu salah, makanya berpikir kritis kayak begitu. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi untuk berpikir kritis itu kita mulainya dari mana, Pak? Nah, kalau kita bicara berpikir kritis itu mulainya dari mana? Pertama adalah pada diri kita sendiri, yaitu berangkat dari yang namanya kesadaran berpikir. Kesadaran berpikir itu dalam wilayah ilmunya disebut dengan metakognisi atau metathinking. Setiap individu, manusia, siapapun, Ilham, saya, sama-sama punya dua kemungkinan. Satu, apa yang kita ketahui, dan apa yang tidak kita ketahui. Maka kalau kita ketahui, bicaralah sekedar yang kita ketahui. Kalau yang kita tidak ketahui, kita tidak usah bicara. Maka itu butuh yang namanya kesadaran dalam berpikir kita itu. Oh, seperti itu, Pak. Jadi untuk berpikir kritis itu apakah bisa dilatih, Pak? Sangat bisa. Bagaimana, Pak, caranya, Pak? Caranya gampang. Yang pertama adalah dengan kita melakukan sebuah obrolan lewat OLIT ini, obrolan literasi. Itu bagian dari cara kita melatih berpikir kritis. Ilham bertanya, saya menjawab. Semakin banyak pertanyaan dan jawaban itu ketemu, itu semakin mendekati kepada solusi. Bukan pada masalah, pada mendekati solusi. Yang kedua, misalnya kita di Taman Bacaan Lentera Pustaka setiap hari Minggu ada aktivitas membaca anak-anak. Ya, ada juga ibu-ibu buta huruf. Kadang ada kita malam Minggu ketemu sama anak yatim. Itu namanya kita saling berinteraksi, saling beradaptasi. Itu juga bagian dari latihan kita untuk melihat realitas. Oh, ada loh di sebelah kita anak yatim. Oh, ada loh anak nih yang di taman bacaan ini terancam putus sekolah sehingga rajin baca ke taman bacaan. Oh, ada loh di zaman begini ibu-ibu yang masih buta huruf, kemudian kita terjun langsung untuk mengajari mereka baca dan tulis. Itu bagian dari cara kita melatih secara sederhana berpikir kritis. Nah, Pak, apabila kita sudah bisa atau menguasai cara berpikir kritis, itu apa sih, Pak, manfaatnya buat kita, Pak? Nah, saya melihat di bangsa Indonesia hari ini dalam konteks literasi, itu manfaat terbesar dari berpikir kritis adalah satu, kita semakin objektif dalam berpikir dan melihat sebuah realitas. Ya, tidak berat ke kiri, tidak berat juga ke kanan, tapi kita menyatakan apa adanya. Itu artinya tingkat berpikir kita itu lebih objektif, lebih jernih. Ya, yang kedua, akurasi berpikir kita itu tercapai.
Berpikir yang akurat itu artinya tidak menjelekkan, tidak juga membaguskan. Ya, sesuai dengan faktanya aja yang terjadi. Itu namanya akurasi berpikir. Yang ketiga, semua masalah kalau seandainya bisa didekati dengan cara berpikir yang bersifat kritis, itu insya Allah akan ketemu solusinya. Bukan makin renggang atau makin jauh dari persoalan. Justru kita makin mendekatkan gap kesenjangan antara harapan sama kenyataan. Ini gapnya segini. Kalau kita berpikir kritis jadi makin dekat. Nah, itulah paling tidak manfaat yang paling utama dari namanya kemampuan berpikir kritis. Sehingga kita bisa memberi solusi terhadap permasalahan yang muncul. Bukan ngomongin masalah, bukan berdebat soal masalah. Kalau kayak gitu berpikirnya berarti argumentatif. Orang argumentatif itu kerjanya berdebat aja tanpa ada solusi. Seperti yang di TV-TV. Itu. Jadi berpikir kritis itu adalah berpikir yang solutif ya Pak ya? Yang solutif. Oke, sekarang udah paham. Ya, oke, cukup sekian obrolan kita hari ini tentang berpikir kritis. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Salam literasi. Baca bukan main.